And we are live. Halo semuanya, apa kabar? Halo Vicky. Baik-baik. Baik-baik. Makasih ya buat Kak Debbie, buat Kak Shana, buat Kak Lili yang udah bersedia aku undang buat live talk malam ini. Kalau di tempatku malam, jadi aku tahu di Kak Shana tuh pagi banget. Maaf ya Kak, dibangunin pagi-pagi. Dan selamat siang buat Debbie sama Kak Lili. Hari ini kita mau live talk. Aku mau undang teman-teman semua buat share pengalamannya. Semoga live talk kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman di sana atau viewers di sana yang saat ini sedang mencari-cari side hustle atau gimana caranya mencari extra income atau tambahan gitu. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu aja ya. Aku mulai dari Kak Shana deh, kalau boleh diperkenalkan background-nya, terus di mana tinggalnya, dan bagaimana sampai di digital business ini. Silakan Kak. Thank you Kak Vicky. Ya selamat pagi dari LA. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun kalian berada. Aduh seneng banget bisa sharing sedikit ya di sini. Terima kasih juga buat Kak Vicky yang udah mengundang. Juga saya bisa bertemu juga dengan Debbie, juga Kak Lili, dengan yang lain juga mungkin ya di sini. Oke, saya nggak mau perpanjang lagi. Nama saya Shanati, saya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Surabaya. Mungkin ada teman-teman viewer yang dari Surabaya. Here I am, I'm a business owner from Surabaya. Ya, mungkin ada yang mau kenal juga boleh nanti ya. Oke, background saya adalah seorang guru TK pada saat saya di Indonesia. Jadi saya mengajar anak usia 2-4 tahun. Oh, sebelumnya saya lupa, saya ini seorang istri juga seorang full time mom ya yang memiliki 3 orang putri. Anak terbesar saya umur 13, yang kedua sudah meninggal, yang ketiga umur mau 6 tahun nanti November 6 ini. Aduh senang banget, tapi saat ini dia lagi sedang sakit. Tapi puji Tuhan udah mulai membaik sih, udah mulai minggu ya sakitnya. Ya, jadi kenapa saya bisa sampai jadi di business owner di bisnis ini? Sebenarnya itu ceritanya itu panjang, tapi saya nggak mau terlalu panjang ya. Saya mau bikin sedikit ya secara garis besar aja. Jadi impian saya waktu di Indonesia itu saya ingin membangun sekolah sendiri. Dan itu memang perlu waktu yang cukup lama. Itu saya sudah alami. Saya sudah proses dari proposal sampai juga memilih tempatnya, mempersiapkan ini itu. Aduh kayaknya kok ribet banget gitu ya. Dan kalau di Indonesia itu tidak segampang yang kita pikirkan juga. Bukan berarti lulusan keguruan S1 terutama bisa gampang-gampang membangun sebuah sekolah. Jadi saya berpikir waktu itu, oke saya mau melanjutkan studi saya ke Amerika. Kenapa saya pilih Amerika? Karena di sini ada di state, sebenarnya di Minnesota itu ya, ada satu sekolah yang memang saya perlukan untuk memperoleh gelar saya. Saya ingin memiliki sekolah khusus untuk anak-anak, bukan sekolah untuk anak-anak yang umum gitu. Jadi saya mau yang lebih khusus lagi. Nah, pada saat saya ke sini, ya berat hati dong pasti ya, karena harus meninggalkan keluarga besar gitu ya. Tapi karena keinginan saya sudah bulat, saya bilang, oke, saya harus berangkat. Begitu sampai di sini, saya pikir, saya maunya ke Minnesota, tapi karena cuaca di sana itu terlalu dingin, saya menganggap, waduh, kayaknya saya nggak sanggup, saya coba dulu deh di LA. Nah, mungkin di sini saya akan menemukan ya paling nggak sekolah yang mirip-mirip lah ya gitu. Saya coba cari dan saya mau berpikir begini, saya pasti akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya, yaitu guru. Saya coba apply, ternyata susah. Karena apa? Ijazah yang saya peroleh, walaupun nilai saya bagus, sertifikat semua saya lengkap, mereka bilang masih belum cukup. Jadi teman-teman viewer di sana jangan dipikir, oh kita lulusan Indo ke luar negeri itu gampang. Enggak, susah banget. Saya harus dealing
dengan cuaca yang paling pasti. Indonesia punya Indonesia 2 musim, di sini 4 musim. Makanan, aduh kangen rasanya ya. Kalau mau makan makanan kita sendiri kita harus buat, at least lah kita buat. Kalau mau coba yang lain karena baru saya tidak tahu kan tempatnya, buat sendiri. Nah, banyak. Jadi apalagi bahasa ya, walaupun kita di Indonesia belajar bahasa, tapi di sini kadang banyak bahasa-bahasa yang kadang kita kurang mengerti. Itu pun saya harus melalui proses itu, berat juga. Karena saya nggak mengerti, sometimes ngomong apa sih ini orang gitu ya. Nah, karena tidak memperoleh pekerjaan yang saya inginkan sebagai guru, saya mencoba bekerja di gas station, juga di food court. Seminggu tuh full time, waduh capek. Tapi saya berpikir begini, hidup di negeri orang nggak bisa dong kita, ya udahlah, udah nggak dapat ya udah kita duduk-duduk, nggak bisa. Jadi tetap harus melakukan sesuatu. Ya sudah saya jalanin sebagai kasir, ya puji Tuhan cuma setahun, saya bertemu suami, saya menikah, lalu setelah saya memiliki anak pertama, sebenarnya waktu usia 4 bulan kandungan sih, saya sudah menjadi full time mom. Karena dengan banyak pertimbangan, yaitu kalau saya mau menyewa seseorang untuk menjaga anak saya, itu berat. Karena apa? Biayanya tinggi. Jadi saya putuskan, ya udahlah, saya yang mengalah. Saya menjadi ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya jujur sedih ya, karena waduh impian saya kok kayaknya kandas di tengah jalan ya, pingin punya sekolah sendiri, tapi harus ya, it's okay, ya udah, saya pikir ya udahlah, saya jalanin. Ya berarti tepat 13 tahun nih, saya udah menjadi full time mom. Lalu COVID, ya waktu itu kan COVID melanda di seluruh dunia. Saya pikir waktu itu kan saya hanya ibu rumah tangga yang hanya mendompleng pada suami, istilahnya ya mengikut dia lah ya, karena dia yang bekerja gitu. Tapi COVID itu membuka mata saya. Begitu suami dirumahkan, saya pun terkejut. Karena apa? Waduh, saya terlalu berharap sama suami, saya nggak bisa. Nah, pada saat itulah saya berusaha mencari sesuatu, membantu suami juga. Saya berpikir untuk anak saya kan, 13 tahun nanti cepat loh bisa ke college gitu kan, biaya tinggi. Jadi saya berpikir, waduh saya nggak bisa cuma duduk-duduk menikmati. Ya memang ada lah sedikit, tapi kan nggak bisa kita bergantung dengan pendapatan yang dulu ya. Lalu saya berpikir akhirnya saya menemukan bisnis ini. Nah, bisnis ini pun pertamanya saya juga skeptical. Saya bukan orang yang gampang-gampang langsung oke, ayo saya jalankan. Enggak. Banyak pertimbangan yang waktu itu saya harus gali, saya searching ini itu ya. Saya pertama kali itu menemukan webinar. Saya berpikir webinar lama banget ya 90 menit gitu. Ya udah saya ya karena pingin tahu dan saya pingin tahu lebih jelas, ya udah saya pelajarin. Dan itu bukan sekali ya, saya soalnya orangnya nggak gampang-gampang selalu mengerti, enggak. Saya coba dan akhirnya terjadilah tanya jawab. Waktu itu saya taruh nama dan email sehingga saya bisa melihat juga webinar itu dengan jelas, dengan komplit istilahnya ya. Nah, saya pelajarin, saya merasa iya ya ini kayaknya saya bisa lakukan. Karena apa? Karena saya seorang full time mom. Saya tidak bisa harus bawa anak saya keliling-keliling gitu ya. Beda banget ini bisnis dengan bisnis yang lain. Kalau bisnis online lain mungkin harus segalanya itu kita harus ada di situ gitu. Kalau ini enggak. Walaupun saya mau ke taman bukan berarti bisnis saya tutup. Ya udah biarin aja karena ada automation system yang running di belakang. Nah, itu yang saya suka. Flexibility waktunya saya suka banget. Kemanapun saya pergi ya, anytime saya bisa lakukan. Saya nggak harus berpatok 95 di sini, enggak. Dan yang digunakan juga gampang, cuman perlu laptop, iPhone ya kan, maksudnya telepon, komputer, dan wifi yang bagus. Udah saya bisa kemana-mana. Liburan bukan berarti saya tergantung dengan bisnis, tapi saya bisa bawa bisnis ini kemana aja. Gitu. Segitu dulu ya Kak Vicky, nanti biar teman-teman yang lain bisa sharing juga. Thank you. Makasih loh Kak Shana, udah share journey-nya. Sekarang aku mau lanjut ke Kak Debbie. Boleh di-share Kak Debbie background-mu sama journey-mu sampai ke digital business ini, silakan. Ya, makasih Kak Vicky. Saya dari Jerman.
besar dan lahir di Jakarta, sudah hampir 6 tahun di, Jerman saat ini. Saya ibu dari 2 anak, umur, 3 tahun dan 5 tahun. Saat ini saya status masih kerja full time, reduce time karena semenjak temukan, bisnis ini saya sudah mengurangi, some hours, di my full time job. Jadi saya bisa fokus ke bisnis, ke anak-anak dan juga tetap, menghasilkan juga dari gajian lah istilahnya, tetap gajian bulanan sebagai karyawan tetap diterima gitu. Jadi, background saya di oil and gas, 10 tahun dan sisanya 10 tahun, di konstruksi jadi 20 tahun combine, sebagai, karyawan lah ya. Nah, saya ketemukan ini bisnisnya hampir 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena, dengan pekerjaan saya yang saat ini di konstruksi saya diharuskan untuk traveling abroad, which is, dengan status saya sebagai ibu punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil, it's too hard for me to do it. Cuman pada sebelum saya temukan bisnis ini, I needed to do it anyway gitu ya, there was no option. Jadi gimana caranya, tetap bisa menghasilkan tapi, pada saat itu nggak tahu mesti kayak gimana lagi gitu ya. I try to look online, maksudnya waktu itu try to look online itu untuk bangun usaha di sini di Jerman. Karena, goal goal saya itu adalah stay more at home dan be present for my kids. Tapi gimana caranya? Kalau di Jerman, saya dan suami sempat cari-cari tahu gimana caranya bangun usaha karena saya background-nya konstruksi, jadi yang saya ngerti itu adalah konstruksi area. Jadi, gimana caranya buka sebuah bisnis konstruksi di sini karena demand-nya juga besar untuk di Jerman. Kalau kita, kalau di sini, kalau mau untuk, renovasi sedikit bagian rumah aja tuh harus nunggu berbulan-bulan untuk dapatkan, company atau orang yang bisa ngerjain gitu. Jadi it was the idea waktu saya pindah ke sini pengen bangun usaha di konstruksi di Jerman. Cuman saya nggak punya pendidikan, di Jerman ya, jadi it means I need to study another, construction untuk get, sertifikasinya. Terus saya juga bahasa juga nggak bisa di sini, jadi another years lagi yang harus saya, tempuh. Jadi, long story short, I stop it. I stop the research tentang bangun bisnis di Jerman. Kita udah sampai kasih tahu tentang, modalnya berapa ya, segala macam untuk memulai traditional way bisnis di Jerman. Cuman, stuck-nya itu lebih karena proses ya, proses dan sertifikasi itu it's too much, for me, karena pada saat itu anak-anak juga masih kecil, jadi sama aja kayak cari kerja lagi, ninggalin anak-anak lagi, cari study lagi, ninggalin anak-anak kerja lagi, so and it's getting no income gitu kalau kalau saya sekolah. No, jadi, akhirnya terpaksa tetap jalanin kerjaan yang sekarang gitu ya. Sampai akhirnya saya temukan digital business ini hampir 2 tahun lalu, itu, melalui sosial media, which is, Facebook, karena sosial media ini yang paling sering saya pakai untuk connecting dengan family sama teman-teman di Indonesia. Saya tidak cari karena yang saya tahu adalah usaha traditional way. Which is karena, saya punya saudara atau teman-teman juga ada yang bangunin tradisional. Jadi what I know is just traditional way kind of business. So, sempat mau cari usaha di sini tapi saya nggak mau to be frank, I don't want to start over from zero, untuk tinggal di Jerman, entah itu kerja di mana ya gitu, maksudnya aku nggak mau untuk, start lagi dari zero gitu ya. Jadi either aku mulai usaha, which is I work on my own dan tetap, untuk anak-anak, atau I just work with my current job. So my option was the current job. Jadi, travel a lot. Kenapa saya pilih digital business ini? Karena yang satu saya nggak perlu tinggalin kerjaan saya yang sekarang gitu. Jadi, saya bisa bangun bisnisnya anytime I can gitu. Jadi anytime I want. Karena to be frank, anak 2 kita nggak punya nanny, kita nggak punya pembantu, jadi semua harus saya yang kerjain, house chores harus saya yang kerjain, dan kerjaan sebagai karyawan pun saya. Jadi semuanya harus bisa diatur dalam within 24 hours gimana caranya gitu. Jadi,
untungnya di bisnis ini kita nggak perlu keluar rumah gitu. Jadi saya bisa kerjain kapan aja, most of the time. Itu pertama kali saya bangun bisnisnya itu rata-rata setelah anak-anak tidur above 9:30 PM waktu Jerman, itu saya bangun bisnis saya lakukan training semuanya itu lewat handphone atau laptop. Jadi saat anak-anak tidur saya bisa grow my business gitu. Yang pertama itu karena saya pilih bisnisnya karena saya nggak perlu keluar rumah gitu. Yang kedua, benefit-nya saya nggak perlu tawar-tawarin ke teman-teman karena saya tipikal orang yang nggak punya banyak teman. Jadi agak susah kalau misalnya punya bisnis yang harus saya telepon orang-orang gitu. Jadi saya tipikal yang sangat introvert dan agak picky in making friends. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan jualan produk, saya nggak pasti, it's not for me definitely. So saya pilih bisnis ini karena saya nggak perlu tawar-tawarin ke orang-orang gitu. Jadi dengan ada automation-nya, istilah reach global ya, jadi saya nggak perlu kontak anybody. Nah, itu yang kedua. Ya, tapi yang most I love is the where I can run the business anytime, anywhere gitu. Karena kita sebagai ibu, kita udah punya schedule anak-anak ya, anak tidur, anak sekolah, jemput, segala macam, udah ada tuh schedule-nya, matok di situ. Kita sebagai karyawan pun udah ada jam-jamnya matok di situ, jam 9 sampai jam 4 atau jam 5, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nah, what can I do in between those hours gitu. Jadi entah itu setelah tidur anak-anak atau pada saat break my lunch break, I can do something to earn on my side hustle. Jadi benefit-nya yang diterima of course kita dapat income ya kan, karena yang namanya usaha itu pasti income. Tapi apart from there, gimana caranya kita dapat income-nya, which is nggak perlu sacrifice anytime with our kids, which is nggak perlu sacrifice our time sebagai karyawan gitu. Jadi benefit-nya yang paling besar itu berasa adalah how I can earn more from home. Simply by using my laptop, my phone, itu nggak perlu keluar dari kerjaanku, do it anytime I want. Once aku liburan nih, kayak misalnya besok kita mau liburan ke negara lain, aku tetap bisa bawa bisnisku kemana aja, pulang ke Indonesia aku tetap bisa bawa bisnisku. Jadi lebih ke situ sih, dan bagi orang yang seperti aku yang nggak pinter, nggak bisa bikin website, nggak bisa banyak hal yang berhubungan dengan IT, I can do it gitu. Jadi it's mind blowing ya, kalau misalnya kita punya usaha di Jakarta atau Indonesia, traditional way itu took a lot of time and untuk set it up ya, bikin website, cari tempat, hire karyawan, segala macam deh. Itu took a lot of time dan effort and capital to get start the business. Tapi dengan bisnis ini, aku punya semuanya ya, IT people ada on my back, dan website sudah ada, semuanya tinggal pilih gitu. Jadi buat aku yang nggak punya pengalaman pun dan no tech background, itu bisa bangun bisnisnya karena sudah ada semuanya tersedia di sini gitu. Jadi it's less headache compared to the other type of business for me, Kak Vicky. I hope it answers. It is. Thank you Kak Debbie. Ya, emang benar banget ya istilahnya. Salah satu alasan kenapa kita semua di sini pasti membuat hidup kita lebih mudah, nggak sih istilahnya. Kayak Kak Shana bilang, dia kan orangnya nggak suka nawar-nawarin barang tuh gitu. Jadi emang benar-benar bisnis ini tuh bikin kita merasa kalau kita mau melakukan sesuatu, tapi memang yang benar-benar fit dengan apa yang kita mau lakukan dan fit dengan skill yang kita ada gitu ya. Kayak Kak Debbie bilang, ini automated system, terus udah gitu fleksibel, bisa dilakuin di mana. Kayak kamu punya anak 2, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak, semuanya ya ampun multi skill banget. Bayangin aja kalau harus nyari kerjaan yang lain buat mencari extra income buat keluarga. Bayangin gimana harus ngurusin keluarga kalau udah kayak begitu, ya nggak sih? Jadi emang bener-bener fleksibel banget bisnis ini. Nah, sekarang kita mau coba tanya ke Kak Lili. Kak Lili, kira-kira
gimana experience-nya Kak Lili dan journey-nya Kak Lili? Boleh di-share nggak Kak? Oke, makasih Vicky, makasih ya. Sama-sama. Saya Lili dari Jakarta, lahir di Jakarta, tumbuh di Jakarta. Terus kuliah ya, waktu masih kuliah juga udah udah bekerja karena untuk bayar kuliah dong ya, bekerja di bank waktu itu, di kasir, di customer service gitu, masih di front office lah ya. Nah, sesudah selesai masih ada kerja di beberapa tempat lagi sih. Yang terakhir saya kerja di trading company, kita tuh kantor pusatnya di London dan di New York. Jadi waktu itu saya dikirim ke Makassar, bos saya, terus saya gitu loh. Karena kan kita yang dari diutus dia ya, jadi orang kepercayaan lah ya. Kita kan di Makassar hanya yang di lapangan gitu. Jadi waktu itu tuh tiap hari kita urusin uang yang 100.000 US dollar itu berapa 99 2000 dah 97 98 99 waktu itu kan 100.000 US dollar sampai 200.000 US dollar kan gede sekali waktu itu ya. Jadi kita jadi kerjaannya cukup lumayan dah karirnya istilahnya ya. Tapi akhirnya saya menikah ke Italia, jadi harus berhenti sampai ke Italia. Kaget gitu loh, shock ya. Kita di sana kan kayaknya tanda tangan cek yang 100.000 US dollar, 200.000 US dollar, di sini tuh kita nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya kan ya. Kita dilihat kita tuh Asia, ijazah kita juga mereka nggak anggap gitu, nggak lihat kan. Nah, jadi akhirnya gimana ya? Terus waktu itu belum bisa punya anak saya. Akhirnya ya coba kerja di pabrik, di rumah juga tiap hari ngapain gitu ya, ngomong juga nggak bisa. Terus saya daerahnya kan agak pinggir gitu ya. Mau kemana? Kalau kita mungkin di tengah-tengah kota kita keluar gitu ya. Di sini saya agak pinggir lagi gimana? Akhirnya saya cari kerja ya terpaksa cari yang dapat jadi kerja di pabrik, kerja yang pakai tenaga, kerja buruh ya. Waktu itu sih masih muda, masih enak, masih bisa, nggak ada anak lagi ya. Nah, sesudah itu 10 tahun kemudian saya dapat anak. Aneh itu, padahal saya nggak tahu. Udah 5 bulan masih nggak tahu, kirain menopausa. Kirain saya menopausa prematur gitu loh. Sampai saya ke dokter ya, dokter bilang ya udah, saya bilang saya udah berapa bulan nggak mens nih dok, apa saya ini menopausa? Iya saya tulisin ini ya, nanti kamu cek. Terus dokternya pas ngeliat, ibu ini ada denyutnya di anaknya di dalam, dia bilang ya. Dari situ tuh udah jadi kita udah dari situ saya berhenti kerja ya karena pekerjaan di pabrik kan berat. Akhirnya ya dari situ mulai saat itu saya berhenti kerja karena udah kerja capek begitu di rumah ngurus anak saya nggak sanggup gitu loh, nggak sanggup ya. Jadi sambil ngurus anak juga kita kalau keluar ngeliat orang kalau ke bank misalnya atau ke pos atau kemana ya kita bayar rekening atau apa ya gergetan gitu loh. Kalau sini kan umur 67 baru boleh pensiun. Jadi yang kerja di front office di bank atau di mana tuh udah ubanan semua gitu ya. Mereka kan mulai kerja 40 tahun lalu, belum ada computerized ya, masih manual ya. Jadi mereka tuh kaku, nggak bisa lama. Jadi kita gergetan, itu kan pekerjaan yang gampang. Itu saya lakukan dulu. Kenapa dia bisa dapat kerja, bisa dapat penghasilan, saya yang lebih pintar dari dia nggak dapat. Itu jadi tantangan gitu ya, jadi gergetan. Aduh, terus kita kemana aja sama aja ngantri, karena itulah yang bikinnya udah ubanan, jadi nggak lambat ya. Jadi terus sebenarnya saya tuh mau mencari kerja, nggak bisa. Akhirnya tuh pernah juga terpikir, aduh kalau nggak bisa dapat kerja yang enak, bekerja di pabrik juga nggak tahan, nggak kuat ya, karena mesti urus rumah dan kerja. Terpikir buka bisnis. Saya ngomong sama suami mau bisnis, suami saya bilang gini, orang lain tutup kamu buka ya, dia bilang gitu. Jadi tuh saya nggak mendapatkan dukungan. Jadi bagaimana saya bisa bisnis tradisional kalau nggak dapat dukungan, saya sendiri ya mesti cari gedung, cari apa semuanya, desain kayak Shena tadi kan bilang kan untuk buka sekolah aja kita bukan langsung buka gunting pita, mesti cari lokasi, mesti ya peralatan dalamnya, mesti segala. Ya saya pikir mana mungkin ya saya nggak dapat dukungan dari suami sendiri, mana bisa gitu. Ya gitu cari-cari kerja terus, cari apa terus sampai suatu hari saya ketemu ini di Facebook juga seperti Mbak Debbie ya, Kak Debbie ya, ketemu di Facebook. Baru saya pertama-tama sih lihat ini bener apa enggak ini ya, ngomongan begini-gini bener apa enggak. Akhirnya suatu hari iseng-iseng, tapi itu juga iklannya hilang, datang hilang gitu ya. Akhirnya
saya udahlah pikir udah lewat, iklannya udah nggak ada, mau gimana hubungin ya. Suatu hari saya ngeliat ini kayak kita sekarang ini lagi livestock ini ya, ada beberapa rame-rame, yang satu dari Asia, dari Singapura, cerita-cerita, loh saya jadi merasa tertantang, wah ternyata ini gampang gitu ya. Enggak, saya kan tadinya pikir ini gimana ini, mesti di internet, mesti apa gitu ya, mesti harus mengerti internet. Baru saya dengar cerita itu, saya baru bisa mengerti bahwa itu tuh nggak seperti yang kita bayangkan. Karena kita udah masuk ke sini, semuanya udah ready to use, udah jadi kita tinggal menjalankan, sangat gampang sekali dari situ. Makanya saya akhirnya decided untuk membangun bisnis ini gitu. Karena satu, karena kegampangan. Saya juga kan dulu lulusan ekonomi, nggak tahu komputer kayak gimana ya, cuma nyalain matiin gitu aja ya. Nggak bisa macam-macam. Ini kok ini ada namanya, ada websitenya, ini websitenya gimana bikinnya, jangan-jangan bikin website nanti suruh orang bikin desainnya, suruh orang desain mesti habis berapa modal lagi. Ternyata enggak, kita semuanya udah ready to use, semuanya udah gampang ya, diajarin step by step ya. Udah gitu juga resikonya kecil ya, seperti suami saya bilang, orang lain tutup kamu buka, gimana ya? Mana ada gitu. Jadi ini resikonya kecil, kita nggak sampai, kalau saya buka sesuatu misalnya restoran ya, udah beli bangku, beli kursi, beli dapurnya, peralatan masaknya, kalau tutup itu mau dikemanain? Ya nggak, resikonya besar. Sedangkan ini kita pakai seperti teman-teman tadi bilang kan ya, cuman laptop, handphone, dan connection internet. Itu kan yang paling penting. Udah ada di rumah, jadinya nggak usah beli baru lagi ya. Siapa sih 2 tahun terakhir habis lockdown semuanya kerja dari rumah, sekolah dari rumah, anak saya sekolah dari rumah, pasti yang itu kan udah ada gitu loh Vicky. Ya itu aja journey saya. Oke. Thank you Kak Lili, makasih banget udah sharing journey-nya, interesting. Emang sih kita tahu segala sesuatu sekarang udah mulai online ya, jadi kayaknya kita juga harus adjustment sama dunia modern, kayak kita nggak bisa lagi menulis apa kayak mau jualan secara manual tuh kayaknya mungkin nantinya nggak akan dipakai lagi gitu. Sekarang aku mau memperkenalkan diri aku juga dan menceritakan journey-ku sampai aku akhirnya bergabung dan memiliki bisnis ini juga gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang belum tahu aku atau belum pernah melihatku sebelumnya, namaku Vicky Chapman, aku tinggal di Australia. Aku sudah tinggal di Australia selama 12 tahun, jadi pindah ke Australia dari tahun 2010. Asalnya sih dari Jakarta, sebenarnya besar dan lahir dan besar di Riau, tapi ketika setelah lulus SMA aku pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Terus setelah lulus kuliah kerja di perhotelan selama 9 tahun. Setelah itu pindah kerja sebagai admin officer di beberapa NGO sampai akhirnya ketemu suami, terus pindah ke Australia. Nah, seperti teman-teman juga yang lain di sini, ketika sampai di Australia emang aku agak-agak struggle ya, maksudnya dari yang tadinya kerja full time setiap hari, berangkat kerja pagi-pagi, macet, apa segala macam, terus pulangnya malam, sampai di sini terus ya nggak ngapa-ngapain, tinggal di rumah aja, terus kayaknya rasanya ya ampun, kok hidupku kayaknya nggak ada artinya banget sih gitu, istilahnya selama ini sekolah tinggi-tinggi gitu, terus biasa dapat income sampai bertahun-tahun, terus sekarang jadi kayaknya cuman minta tangan gini aja sama suami, kan kayaknya nggak enak banget gitu. Nah akhirnya aku pikir aku mau ikut kerja gitu. Nah ketika itu awal-awalnya emang agak sulit ya, karena kan satu aku nggak punya background dan sertifikat di Australia. Sejauh yang aku tahu ketika itu di Australia itu kalau misalnya kita mau ngelamar kerja kantoran, kita harus juga punya sertifikat education gitu kan. Nah jadi karena aku juga nggak ada standar Australinya yang sertifikat aku, jadi mau nggak mau aku harus ikut kursus gitu. Jadi akhirnya aku ikut kursus kursus admin, sekalian juga kursus bahasa waktu itu. Tapi tetap pengen kerja nih, rasanya tuh pengen banget kerja. Akhirnya aku bilang sama suamiku, boleh nggak aku ikut bantuin kamu gitu, karena kebetulan kan dia punya usaha tradisional ya di sini, jadi dia punya usaha komersial cleaning business. Nah
aku agak sulit waktu itu awal-awalnya karena aku kan memang nggak pernah ngerjain kerjaan fisik yang kayak begini. Aku bener-bener nggak tahu gimana caranya. Terus akhirnya dia bilang kalau kamu mau ya nggak apa-apa, tapi saya mau kasih tahu ini kerjanya emang agak lumayan berat sih, nggak tahu deh kamu bakalan bisa ini apa enggak, bisa survive apa enggak gitu, tapi kalau mau ikut ayo nggak apa-apa, bantu-bantuin gitu. Akhirnya mulailah aku belajar training dari dia gitu, diajarin gimana caranya. Itu emang ketika aku mulai belajar cleaning nih dari suami, aku tuh sampai ya ampun selama ini aku nggak pernah ngebayangin orang-orang waktu aku kerja di Jakarta itu kan di kantor-kantor building gitu ya, itu kan banyak cleaner juga tuh di situ. Aku nggak pernah ngebayangin sebegini beratnya orang-orang itu bekerja gitu loh istilahnya. Begitu aku nyampe di sini aku baru nyadar ya ampun ternyata kerjaan ini berat banget gitu. Dan aku berasa kayaknya harusnya aku merasa grateful pada saat itu tuh aku bisa kerja, dan sekarang aku harus merasakan hal seperti itu gitu. Dan aku berpikir sebenarnya orang tuh melakukan apa aja untuk bisa hidup gitu istilahnya. Nah akhirnya aku bilang sama suami ya udah nggak apa-apa aku bantuin, aku mau belajar juga lah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ikut sama suami belajar cleaning, terus endingnya aku jadi seneng gitu istilahnya, aku ikut aktif gitu, terus semangat ketemu orang-orang, terus akhirnya aku juga bisa belajar banyak bicara bahasa Inggrisnya Australia gitu dari karyawan-karyawannya dia gitu. Jadi lumayan membuka ini juga, membuka wawasanku juga di sini gitu. Akhirnya setelah itu aku lulus selesai kursus. Puji Tuhan aku dapat kerjaan di di kantor pemerintah lokal di sini gitu. Akhirnya aku ikut kerja di kantor ini, tapi karena aku udah seneng cleaning, jadinya aku ikut ngelanjutin cleaning sama suami. Jadi aku tetap bantuin dia gitu. Nah, lama-kelamaan karena aku juga udah gak muda lagi ya, jadi walaupun aku seneng melakukan pekerjaan ini, terus kerja full time juga gitu, tapi kayaknya fisik kita udah nggak memungkinkan gitu istilahnya. Aku berpikir kalau misalnya aku sampai sekarang aku udah oke, tapi makin lama aku ngerasain gitu, kalau misalnya aku cleaning kan aku pakai vakumnya tuh pakai backpack ya, aku udah ngerasain mulai punggungku, jadi setiap seminggu aku harus ke chiropractic seminggu sekali. Nah, terus udah gitu, aku juga harus ke fisioterapis juga. Nah, aku pikir kalau aku harus lakukan ini terus, aku akan amat sangat, nggak bisa, mobilitasku tuh akan sangat-sangat terbatas gitu, pada saat aku mungkin 5 atau 10 tahun lagi gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi karena 5-10 tahun lagi belum tentu aku bisa menikmati hidupku atas kerja keras yang udah selama ini aku lakuin gitu kan. Jadi aku pikir hidup aku tuh buat apa jadinya gitu kalau misalnya aku udah kerja keras mendapatkan segala pemasukan dan income yang banyak tapi nggak bisa aku enjoy juga, untuk apa gitu. Nah akhirnya aku berpikir time freedom itu buat aku amat sangat penting gitu. Dan aku sebenarnya kasihan juga sama suami, dia tuh kerjanya dari umur awal, dari umur remaja, jadi dari 15 tahun dia udah kerja keras banget gitu. Nah, sampai sekarang dia itu nggak ada istirahatnya. Jadi aku pikir kalau dia begini terus, dia mungkin akan lebih cepat down-nya daripada aku gitu. Nah, aku terus gimana kalau dia begitu? Jadi aku berpikir kayaknya aku harus benar-benar membantu diriku sendiri dan juga membantu dia gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu yang bisa aku jadikan backup plan seandainya terjadi sesuatu, misalnya sama bisnis atau sama pekerjaanku, aku juga ada sesuatu yang bisa menunjang income-ku gitu istilahnya. Nah, ketemulah aku sama beberapa bisnis sebelumnya gitulah ya. Tapi itu juga nggak bisa fit sama time-ku gitu. Jadi istilahnya benar-benar nggak bisa se-fleksibel yang aku pikir gitu, karena harus banyak memakan waktu juga. Jadi akhirnya aku pikir ini nggak match gini, tapi aku tetap nggak give up gitu, aku tetap harus nyari sesuatu pokoknya sebelum waktuku habis gitu istilahnya, aku udah nggak punya waktu. Apalagi ketika si pandemi datang tahun 2020 itu, kita bener-bener
pojok banget gitu istilahnya, karena suamiku ketika itu kita punya ada beberapa sites ya, tapi karena banyak karyawan yang akhirnya banyak kan kita banyak internasional student juga yang ikut kerja sama kita. Nah, karena mereka harus pulang ke negaranya mereka balik, jadi kita tuh benar-benar nggak punya karyawan di sini gitu. Jadi orang-orang sini juga banyak yang nggak bisa kerja akhirnya karena lockdown, karena apalah gitu. Akhirnya benar-benar karyawan itu benar-benar sulit banget. Akhirnya mau nggak mau ada beberapa site yang harusnya akhirnya kita kembalikan gitu. Jadi kita bilang kita nggak mau nerusin kontraknya gitu, soalnya kita nggak punya karyawan yang bisa backup lagi gitu. Nah dari situ aja aku udah berkurang banget income-ku kan. Nah aku jadi mikirnya kalau misalnya semakin down, aku bakalan nggak bisa bayar cicilan rumah lama-lama. Aku pikir gimana caranya ini. Terus akhirnya ya udah, jadi itulah makanya aku pikir kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu. Jadi aku nggak mau give up, aku tetap harus mencari sesuatu sampai akhirnya aku ketemu ini iklan di kayak teman-teman juga di sosial media di Facebook. Nah begitu aku lihat, aku sebenarnya agak skeptik kayak Kak Lili juga ya, istilahnya ini pasti hampir sama karena semua rata-rata online bisnis apa sih semuanya juga sama istilahnya gitu ya, prosesnya lah, sistemnya lah, kayak yang mereka bilang awal-awalnya sih emang muluk-muluk aja tapi belum tentu juga gitu. Jadi aku pikir jangan-jangan sama aja gitu. Tapi terus ada beberapa hal-hal yang di iklan itu maksudnya dijabarin gitu. Ya kayak fleksibel, bisa dikerjain di mana aja, kapan aja gitu. Terus automated system, aku pikir, kok kayaknya beda banget gitu, nggak sama kayak yang sebelum-sebelumnya gitu, apa benar gitu. Nah akhirnya setelah seminggu aku lihat-lihat dan itu muncul terus, aku akhirnya memberanikan diri mengontak si pemilik iklan gitu ya. Terus ngobrol, begitu dikasih tahu dan dikirimin informasi, terus aku nonton yang si 90 menit webinar ini, aku lihat, oh ini ternyata benar-benar berbeda gitu. Terus aku pikir, kira-kira aku ngelanjutin nggak ya gitu. Aku bingung juga nih, mau ngelanjutin apa mau enggak nih, soalnya udah keburu ngeri sebenarnya, ngeri sedep gitu. Terus aku pikir, gimana ya. Terus aku mikir-mikir, terus nanya sama suami, terus kata suamiku, udah 2 kali tetap nggak kapok juga kamu kan, gitu. Terus aku pikir, aduh sebenarnya kapok sih, tapi gimana dong, pengen banget ini soalnya gitu. Ya udahlah, akhirnya aku pikir udahlah tanpa pengetahuan dia, soalnya dia kayaknya udah nggak setuju nih, aku jalanin aja lah, aku pikir gitu. Aku nothing tulus, soalnya kan katanya itu free awalnya webinar itu ya. Terus kalau misalnya mau tahu dan mau ngelanjutin juga bisa gitu. Jadi aku pikir kalau free there's nothing tulus, aku nyoba aja deh gitu. Aku ngelihat, ya udah ternyata begitu lihat ternyata emang menarik banget webinar itu yang membuka segala wawasanku nih yang tadinya kecil banget gitu soal online bisnis. Itu benar-benar membuka wawasanku bahwa ada elemen lain tentang digital business yang benar-benar ada banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi aku pikir this is so good. Jadi aku pikir ya udah deh, aku lanjutin aja. Setelah seminggu aku pikirin, aku lanjutin. Akhirnya aku memutuskan untuk bergabung. That's it for me. This is my journey. Jadi aku juga seneng sama teman-teman juga yang ada di sini. kita mempunyai mindset yang sama gitu. Kalau menurut aku itu penting gitu, karena untuk kita saling mensupport dan saling membackup kalau seandainya kita ada kesulitan, itu juga perlu. Karena kadang-kadang kalau kita membangun bisnis itu kita juga nggak bisa sendiri ya, istilahnya kita juga perlu tim. Kadang-kadang istilahnya kalau mau ngomong kayak kita bangun bisnis kayak di cleaning bisnis suamiku, teamwork itu perlu gitu. Jadi istilahnya kalau kita saling membantu pasti semuanya bakalan lancar-lancar aja gitu. Nah yang berikutnya nih aku mau nanya nih, kan kita emang udah tahu nih benefit yang standarnya ya gitu. Kalau boleh tahu buat teman-teman satu aja contohnya, kira-kira
benefit apa yang benar-benar masuk banget ke kehidupan teman-teman gitu, istilahnya secara personal mengenai bisnis ini, kenapa, apa bagusnya gitu, yang kena banget sama personality kalian gitu. Boleh nggak dikasih contoh satu aja? Mungkin mulai dari Kak Shana. Ya, kalau bisnis ini sih yang paling waktu itu ya, yang paling kenapa saya mau gitu ya, saya mau menjalankan bangun bisnis ini. Yang pertama itu adalah legal. Karena kita hidup di negeri orang, kalau kita membangun bisnis yang di luar itu kan nggak nyaman gitu ya. Kenapa saya bilang ini legal dan kenapa ini memang benar-benar legal gitu, dalam artian kita harus bayar pajak. Nah, kalau kita tinggal di negara manapun aja, pastilah kita dituntut harus bayar pajak ya. Jadi itu yang pertama kali saya pertimbangkan, apakah ini bisnis legal atau tidak. Yang kedua adalah pada saat itu saya merasa bahwa bisnis ini sangat berbeda karena apa? Komunitasnya sangat berbeda. Ya, di mana orang-orangnya itu saling, pebisnis yang lain itu saling melengkapi, jadi saling mensupport. Itu kayaknya jarang ya ada di bisnis yang lain. Nah, dari itu saja udah bisa saya ambil kesimpulan bahwa saya mau. Karena apa yang saya taruh, saya kan punya kriteria tuh, kalau mau bangun bisnis digital harus ada kriterianya. Pertama legal gitu kan ya. Itu aja saya udah mikir, oh oke. Kalau saya harus bayar pajak berarti ya udah, itu yang saya mau. Lalu semakin saya menjalani bisnis ini semakin lama, saya mengerti bahwa nggak cuma itu, komunitasnya pun juga bagus. Jadi ya bagi saya itu sih yang paling istilahnya pertama, oh oke, ini yang paling bagi Kena saya banget ya. di hati gitu ya. Iya, jadi ini paling lain gitu dari bisnis yang lain gitu. Iya. Kalau Kak Debbie gimana Kak Debbie? Buat aku yang pertama kali itu yang bikin wow banget adalah flexibility-nya ya, karena kita yang sibuk, kita tetap bisa bangun bisnisnya gitu. Jadi mau kalian, jadi instead of me doing another second part-time job gitu ya, kerja sama orang lain, terus on certain hours gitu. Jadi aku bisa grow my own business dari rumah aja tanpa aku keluar dari kerjaanku sekarang, tanpa aku tinggalin anak-anak. Jadi at certain point, karena to be frank, 20 tahun aku kerjanya bisa dibilang kerja rodi gitu. Jadi my hours of work itu so long. Jadi aku bisa sampai di lapangan pada di on the site, aku jam 2 pagi harus standby di sana untuk liatin tukang-tukang kerja gitu di tempat klien. Jadi sebelum nikah sih oke ya, tapi kan makin lama makin berasa badan dan prioritinya change kalau udah punya anak. Jadi kalau buatku yang paling menonjol itu adalah gimana caranya aku bisa earning from anywhere I am. Jadi tanpa harus sacrifice my existing job dan tanpa harus sacrifice my time gitu. Itu karena ada automated system ini. Itu yang paling buat aku sangat tertarik bahwa I can earn from home gitu. At the end aku pengen pensiun dini, dan if aku pensiun dini aku tetap bisa menghasilkan gitu, dan aku tetap bisa prioritize my kids gitu. Jadi buat sebagian banyak orang it's too impossible ya, mungkin buat mereka kalau retire early, tapi sebenarnya it's so possible gitu. Jadi kayak sekarang aku udah kurangin my hours of work, aku udah nggak perlu traveling abroad lagi karena ada income yang sekarang from my side hustle. Kalau nggak ada income yang sekarang, aku akan pasti traveling dan doing the same exact thing what I did the past 2 years gitu, the past 5 years, the past 10 years gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak temuin digital business ini, I will be in the same situation gitu. Tapi semenjak ini ada, sekarang aku udah bisa grow my business dan reduce my work, dan tanpa tinggalin anak-anak punya memories ya. Itu sih. I know it sounds too good to be true because aku juga rasakan yang sama, tapi itu sebabnya di info Kak Vicky, there are tons of online stuff out there. There are so many options for businesses out there. Tapi pilih yang nggak usah wasting too much of our time, dan tetap bisa build like a solid backup plan ya, di mana kalian bisa retire early and make even more income from what you have right now gitu. It's so possible.
kalau buatku. Oke, Gitu. thank you Dad. Sama. Kalau Kak Lili gimana Kak? Kalau saya itu keuntungannya ya, namanya juga bisnis ya. Pertama-tama tentu untungnya kita yang kita harapkan adalah kita mendapatkan penghasilan ya. Kita kalau dulu waktu kita sekolah ekonomi kan hukum ekonomi kan Untung rugi dengan modal yang sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya ya. besar. Ya, itu sih memang udah pasti. Tapi yang lain adalah yang pertama-tama saya dapatkan keuntungannya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ya. Kalau kita lihat aja di sini juga sama. Di sini kan ada peraturannya. Kalau seorang profesional, dokter gigi lah, dokter lah, atau apa aja profesional sampai yang tukang rambut pun, mereka tuh diwajibkan refresh. Jadi kita dalam waktu tertentu kita harus seminar lagi, kursus lagi, belajar lagi gitu loh ya. Kalau saya kan di sini lulus kuliah kan udah 30 tahun lalu, nggak pernah refresh, jadi kita ketinggalan, nggak pernah ikut seminar. Siapa yang mau bayarin kita seminar? Seminar apa ya kita ya nggak? Jadi dengan ini kita nonton webinar, kita melihat orang yang pintar bicara, yang memberi pengetahuan bagi kita gitu loh. Bagi saya itu bagusnya di situ. Sedangkan kalau misalnya yang tadi saya katakan tadi ya, mereka itu misalnya profesional atau dokter atau apa aja, mereka tuh kalau mau mesti refresh begitu ya, mesti ikut kursus lagi dan ikut seminar lagi, mereka bayar. Sedangkan kita di sini semuanya cuma-cuma gratis gitu ya, nggak usah bayar berapa. Kita nonton hari Selasa, Kamis, itu semua adalah pengetahuan. Belum lagi nanti kita ada Zoom dengan grup kita ya, dengan teman-teman kita, itu semuanya adalah pengetahuan yang luar biasa gitu. Kita nggak mungkin dapat cuma-cuma. Siapa yang mau ajarin kita strategi tentang bisnis di dunia ini? Itu kan rahasia perusahaan, orang bilang Iya, ya nggak? benar. Itu kan rahasia perusahaan. Ini enggak, kita ngelihat, kita belajar bagaimana strategi bisnis, bagaimana kita lalu nanti dari pengetahuan ipteknya juga bagaimana kita operasi. Ini semuanya kita dapat cuma-cuma. Jadi bagi saya itu yang sangat penting juga itu. Ya, selain itu juga ya itu yang saya katakan tadi, kita tuh nothing to lose, tidak ada risiko untuk itu. Kalau kita buka misalnya seperti saya kata contoh tadi, saya buka pakai toko baju, kalau saya tutup itu baju mau saya bawa pulang semua, itu yang udah saya bayar tetap kita mesti bayar dong ya, nggak sesudah berapa bulan kita. Sedangkan ini kita tidak ada resiko kerugian sama sekali gitu loh. Itulah yang bagusnya. Itu keuntungan lain ya. Oke. Thank you. Aku juga, kalau aku secara pribadi nih, selain kayak dikasih tahu sama Kak Siana tadi, komunitasnya yang amazing. Komunitasnya itu benar-benar amazing. Jadi aku sebagai migran di Adelaide, di South Australia, aku memang nggak punya banyak teman, mungkin karena kesibukan aku bekerja juga ya. Jadi aku nggak punya teman banyak di sini gitu. Tapi dengan bertemu dengan komunitas ini yang semuanya orang Indonesia, kita saling support, saling positif, saling membimbing. Itu benar-benar bikin aku kayak ngerasa kayak aku tinggal di Jakarta, aku nggak pernah pindah ke Australia gitu. Jadi emang benar-benar komunitasnya benar-benar top, best of the best deh pokoknya, nggak ada matinya gitu. Terus yang kedua, kalau buat aku bisnis ini tuh benar-benar stress free. Jadi aku selama 10 tahun aku kerja, itu benar-benar high stress di tempat aku kerja kantor ini ya, istilahnya benar-benar stress levelnya tuh benar-benar tingkat dewa deh. Terus buat aku di bisnis cleaning juga, dealing sama orang-orang itu benar-benar nggak gampang, istilahnya banyak yang strong head banget gitu. Jadi buat aku itu benar-benar struggle kalau buat aku pribadi gitu, karena suamiku kan orangnya juga nggak terlalu suka ya dealing sama orang gitu. Jadi mau nggak mau harus aku gitu yang maju gitu ngobrol sama orang. Jadi itu benar-benar susahnya minta ampun buat melakukan sesuatu, untuk meminta mereka melakukan sesuatu gitu, benar-benar susahnya minta ampun gitu. Jadi buat aku melakukan bisnis ini yang aku lakukan sendiri dan bertemu dengan orang-orang positif kayak kalian semua ini, itu benar-benar kayak fresh banget gitu. Jadi kayak oh my god gitu, benar-benar di dunia lain deh gitu. Jadi istilahnya ini benar-benar stress free. Makanya aku setiap hari pun aku bertemu sama orang-orang, sama teman-teman semua pun aku jabanin gitu. Jadi
Itulah kalau buat aku pribadi positifnya. Nah, sekarang karena kita sudah hampir, oh my god, udah hampir 1 jam. Mungkin sebelum kita tutup, aku mau minta salah satu teman di sini yang kalau boleh, kalau seandainya ada teman-teman yang mau dan berminat atau menginginkan hal yang sama seperti kita gitu, merubah nasib sedikit, kira-kira apa yang harus mereka lakuin? Boleh dibantu nggak Kak Debbie? Iya, boleh. Jadi kita semua dari beginner ya, zero experience. Gitu. Jadi taunya kita adalah kerjaan sebagai karyawan sebelum Kak Lily, sebelum Kak Siana juga akhirnya sacrifice their jobs for their kids. Of course, we were employees. Gitu. Jadi yang kita tahu adalah kerja di perusahaan dan sebagai karyawan. Nah, ini semua hal yang baru buat kita. Nah, cuman kita punya kesamaan yang satu kesamaan at least, which is kita mau sesuatu yang perubahan ya, much better life and more savings for our kids and future. Dan kita nggak mau rely sama our partner aja atau our husband aja gitu. Jadi apalagi dengan banyak sekali di online bilang, aduh tahun depan 2023 kayak apa nih ya, krisis kah? Atau apa yang akan terjadi, krisis apa lagi atau penyakit apa lagi gitu ya yang akan terjadi ke depannya. So before that happen, we prepare from now untuk a backup plan gitu, untuk protect our income and savings for future. Nah, teman-teman, I know it sounds too good to be true, but how to know if it's true or not, or if it's the right thing for you or not, is the only one is only from webinar, okay? Karena everybody starts from there. All the knowledge, all the information that you need is start from there. So at least it's free anyway. Seperti yang Kak Vicky info, it's free anyway. So just go ahead, check whether this is for you or not. Karena bisnis ini sudah membantu kita secara financially. Kak Siana, Kak Lily, Kak Vicky, most of us sudah menghasilkan di sini. Dan itu kenapa kita nggak berpindah secara online, meskipun itu new thing, karena kalian nggak akan sendiri juga nantinya, akan ada dibantu mentor dan dedicated coaches. Jadi meskipun kita zero experience, kita nggak punya pendidikan, kita nggak pernah sekolah, kita hanya full time mom since we assist for 30 years or whatsoever, you can still be as successful by owning your own business. So how to get it? Just go to the webinar and check it for free, whether this is for you or not. So buatku itu sih ya, 2023 kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Betul. So if you have a solid backup plan, it's good. But if not, it's a big question mark, then you need to start it now. Jadi buatku, start it now for better tomorrow. Awesome. Thank you so much. Buat teman-teman semua, aku sekali lagi terima kasih udah sharing journey-nya, terima kasih udah bersedia diganggu dan diundang buat live talk di pageku dan page kita masing-masing. Semoga live talk kita bisa menginspirasi teman-teman di sana ya, yang struggle, yang lagi kepengen merubah hidup mereka untuk menjadi yang lebih baik. Who knows, maybe this is for you guys. So don't waste your time. So just try something different. That's all. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi next time. Ciao. Bye for now. Bye. Ciao.